Mungkin kalau kalian yang udah tahu ya di dunia opreker ya, istilah kata levelnya sudah dewa-dewa lah, istilah kata mungkin kalian udah paham lah masalah-masalah kayak gini. Ya karena gue di sini juga banget yang japri ke gue ya minta tanggung jawab ya, padahal gue bikin kan itu juga sudah gue bilang ya di kolom deskripsi bahwa kalau memang nggak bisa atau ragu-ragu di dunia opreker ya jangan ngoprek deh mendingan, karena resikonya benar-benar bahaya ya kan. Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di OMP Project Channel bersama gue Andre. Jadi kali ini gue mau berbagi tips ya untuk kalian para opreker ya yang ingin mengoprek HP-nya. Karena banyak juga yang japri ke gue ya, mereka mengalami kegagalan ketika mengikuti tutorial-tutorial gue yang ada di channel ini ya. Jadi sebenarnya semua tutorial yang gue praktekkan di channel ini itu semuanya sudah tahap tester ya. Jadi gue tanpa men-skip videonya atau mengedit terlalu banyak ya, hanya gue potong-potong aja videonya itu untuk memangkas durasi aja ya. Jadi semua yang gue kasih ke kalian itu di channel ini itu pure asli yang terjadi ketika gue oprek HP ya. Terus banyak juga yang bilang bahwa tutorial gue itu semuanya banyak yang gagal ya. Mungkin dari kalian itu semua yang mengalami kegagalan itu adalah kalian nggak jeli melihat kondisi HP-nya ya. Jadi setiap kali gue mau oprek, jadi di sini ada aplikasi ya, ini Android Info ya. Ini kebiasaan gue ya, setiap kali gue mau mengoprek HP orang ya, jadi setiap orang yang datang ke gue itu berbeda-beda tipe HP-nya ya. Alhasil juga gue ngerjainnya itu nggak sembarangan ya, hati-hati ya. Jadi gue selalu melakukan ritual ini ya, istilah katanya begitu. Jadi ini aplikasi ada di Play Store, nanti kalian bisa download aja langsung di Play Store. Ini adalah tahap awal untuk kalian yang mau oprek HP ya. Jadi ketika kalian mau mengoprek HP kalian kenali dulu tuh tipe HP kalian, model numbernya itu berapa, terus dia menggunakan chipset apa ya, dia menggunakan MediaTek atau Qualcomm ya. Di sini ada Android Info. Nah, di Android Info ini ada di Play Store, jadi kalian bisa download aja langsung ya, di Play Store dia tersedia ya. Nanti kalian lihat tuh HP-nya yang kalian mau oprek ya. Di sini aplikasinya sedang membuka. Nanti perizinannya kalian izinkan aja semuanya. Nah, di sini kan terlihat nih nomor modelnya itu 5060 ya, terus produsennya itu Advan, ini sebagai contoh aja HP-nya ya. Jadi banyak HP-HP, terutama HP-HP Xiaomi ya, yang mereka itu jadi dia itu memproduksi tipe HP yang sama tapi berbeda nomor modelnya ya. Sebagai contoh gue ambil itu kayak Xiaomi Redmi 3S ya. 3S itu banyak modelnya ya, kayak Xiaomi Redmi 3 ya kan, terus Redmi 3S, Redmi 3 Pro, terus juga Redmi 3 Prime sama Redmi 3X ya. Nah, itu berbeda semua ya nomor modelnya ya. Jadi jangan disamain ya. Ketika kalian gua memberikan tutorial Redmi 3 itu belum tentu bisa digunakan di Redmi 3 Prime ya. Walaupun satu tipe HP ya. Jadi satu tipe HP tapi beda nomor modelnya ya. Terus yang kedua itu adalah kalian lihat nomor bentukannya juga ya. Ada juga terkendala, ada juga kadang-kadang itu mereka ada HP yang bisa satu model ya, satu model, satu tipe dan satu nomor model, tapi dia beda nomor bentukannya ya, karena dia itu ada dua tipikal ya. Yang pertama itu adalah keluaran resmi ya, yang biasa kita beli atau yang ori. Terus yang kedua adalah versi distributornya ya, karena beberapa HP yang menggunakan versi distributor itu dia tidak bisa ya, nggak sama gitu. Jadi kalau kalian install di versi yang beda distributor dan resminya itu ya, alhasil kalian bootloop ya kalau mengikuti tutorial oprek HP ya, atau flashing HP. Jadi kalian harus lihat dulu tuh, kalian kenali dulu HP-nya yang mau kalian oprek atau yang mau kalian root ya atau custom, nanti baru kalian eksekusi jadi HP-nya. Terus yang kedua di sini juga terlihat ya di Android Info ini, karena gue suka banget sama Android Info ini karena apa ya?
dia itu tanpa iklan ya, aplikasinya itu tanpa iklan. Jadi kita bisa lihat di sini kayak bootloadernya, terus Java VM-nya sama versi Android-nya berapa ya kan. Sama untuk versi Android-nya itu juga kita harus jeli juga ya. Terkadang TWRP atau custom recovery itu dia tidak bisa digunakan, misalnya dia cocoknya di HP Nougat tapi dia nggak bisa di HP Oreo ya, jadi ya gitu ya. Jadi semua apa yang gue kasih ke kalian itu di tutorial yang di channel ini itu pure gue bikin video ketika proses routing ya, dari awal ya. Jadi gue nggak tahu ini bisa atau enggak, tapi gue bikin video aja gitu ya. Jadi tanpa ada settingan atau editan yang berlebihan ya kalau gue bikin video-video tutorial seperti itu ya. Jadi kayak Redmi 4A ya contohnya juga tuh, kayak Redmi 4A juga sebenarnya dia banyak ya, ada 4A UGG LTE ya, terus 4A Rolex ya. Rolex itu yang dia menggunakan chipset Qualcomm ya. Jadi 4A Rolex itu dia Qualcomm, terus 4A Nickel itu dia menggunakan chipset itu MediaTek ya. Jadi kalau yang Qualcomm itu kalian installnya itu atau flashnya itu menggunakan Mi Flash Tool ya, atau KPUST ya, itu juga bisa kalian gunakan. Terus untuk yang MediaTek itu biasanya kalau yang MediaTek itu dia menggunakan SP Flash Tool ya, SP Flash Tool, atau dia bisa juga menggunakan Flash Tool yang sudah bawaan firmware-nya ya, terkadang seperti itu juga ya. Jadi banyak ya tipikal HP-nya. Jadi kalian nggak bisa sembarangan kalau mau oprek HP atau mau custom HP itu. Jadi melihat video di YouTube atau di channel lain gitu, terus kalian ikuti mentang-mentang HP-nya sama, terus kalian ikuti aja gitu, kalian mentah-mentah, nggak bisa begitu juga ya. Mungkin kalau kalian yang udah tahu ya di dunia opreker ya, istilah kata levelnya sudah dewa-dewa lah istilah kata, mungkin kalian udah paham lah masalah-masalah kayak gini ya. Karena gue di sini juga gue sengaja buat video ini juga karena nggak sedikit juga yang japri ke gue ya, atau dia tulis di kolom komentar bahwa semua tutorial gue itu mereka ikuti terus gagal ya. Walaupun banyak juga yang berhasil ya, karena gue tahu yang berhasil itu mereka tahu ya apa yang mereka lakukan itu berbahaya ya. Jadi istilah katanya itu risiko tanggung sendiri ya, karena di dunia routing ini, di dunia custom HP Android seperti ini banyak resiko-resikonya, kayak HP bootloop, soft break, apalagi sampai hard break ya. Jadi harus hati-hati banget ya, Samsung juga itu banyak ya perbedaannya, kayak J5 Prime, J5 Pro misalnya ya kan, terus kayak J5 biasa ya. Tapi biasanya kalau di Samsung itu dia perbedaannya nggak kayak di Xiaomi ya. Kalau Xiaomi itu dia dinamain tuh kayak Rolex, Santoni misalnya gitu ya kan, terus Riva, kalau 5A Riva dia nama ya. Tapi kalau di Samsung itu atau HP Vivo itu dia menggunakan kode ya, jadi menggunakan kode kayak J5G300G misalnya gitu kan ya. Jadi pokoknya intinya kalian harus kenali dulu HP-nya. Kalau sama apa yang gua kasih di tutorial, terus apa yang kalian pegang HP-nya yang mau kalian eksekusi itu pasti 100% bisa, karena semua bahan yang gue kasih itu pure asli apa yang gue pakai ya. Jadi gue sebar kalian semua itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sekali lagi gue bilang, gue bikin video ini karena gue sedih juga ya, karena banget yang japri ke gue ya, minta tanggung jawab yang padahal gue bikin kan itu juga sudah gue bilang ya di kolom deskripsi bahwa kalau memang nggak bisa atau ragu-ragu di dunia opreker ya jangan ngoprek di rundingan, karena resikonya benar-benar bahaya ya. Karena HP ya kan tahu sendiri ya kan, kalau kita servis di counter itu kan mahal ya, apalagi kalau sampai hard break mati total itu kan bahaya banget ya. Jadi di sini gue cuma mengklarifikasi doang ya untuk video-video tutorial gue ya. Yang pertama tadi udah gue bilang, semua video gue bikin itu real asli, gue bikin dari awal. Jadi jangan ada anggapan bahwa gue root dulu HP-nya berhasil terus gue ulangin lagi routingnya gitu baru gue buat video. Enggak kayak gitu. Jadi bener-bener itu HP gue nggak tahu bisa atau nggak di root, tapi gue bikin aja udah videonya. Jadi kayak begitu ya, asli. Jadi gitu, ada pure asli dari awal sampai jadi misalnya kayak gitu.
Ya, untuk balik lagi ke Android infonya ya, di sini gua review aja ya sekalian Android infonya biar kalian lebih paham lagi untuk mengenali HP-HP kalian. Di sini kan udah tersedia tuh sistemnya itu apa, ya kan. Ada juga HP yang sama tipe, terus sama modelnya juga, sama bentuk, nomor bentukannya juga, tapi berbeda RAM-nya ya. Jadi ada juga yang dia versinya RAM 3GB, ada juga yang versinya RAM 2GB. Tapi itu nggak masalah. Kalau masalah RAM itu kan dia masalah hardware ya, jadinya nggak masalah. Itu tetap sama softwarenya, yang penting nomor modelnya itu sama, terus produsennya itu sama, nomor bentukannya itu sama ya. Tapi yang paling penting itu nomor model ya, karena nomor bentukan itu terkadang beda tapi bisa ya. Yang gue alami, pengalaman gue itu seperti itu ya. Terus di sini ada versi kernel. Di sini versi kernelnya juga itu penting ya, penting. Kalau di versi kernel ini biasanya dia mengganggunya itu pas lagi kita custom ROM-nya ya. Jadi kita kalau mau install custom ROM itu, kernelnya itu beda, kadang-kadang nggak bisa. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian ragu versi kernel ini beda, mendingan gak usah ya kan. Karena kalau custom ROM itu selagi dia bisa masuk ke custom recovery itu aman ya. Jadi aman asal dia nggak heartbreak ya, atau mati total ya. Ya, terus di sini juga ada info untuk memori ya. Di sini memorinya semuanya kebaca ya, jadi kalian bisa lihat. Terus kamera ya, resolusi megapiksel, pokoknya semuanya kebaca lah di Android Info, semuanya. Terus fitur-fiturnya sama thermalnya ya, jadi semuanya terbaca. Tapi biasanya sih yang paling penting itu gua cuma lihat di perangkatnya aja sih. Di perangkatnya itu yang model, terus produsen, sama nomor bentukan. Jadi seperti itu. Karena banyak juga sih nomor bentukannya dia sudah update, terus nggak bisa di root, kita butuh downgrade dulu gitu nomor bentukannya ya. Jadi kita harus downgrade softwarenya dulu, baru bisa HP-nya di root ya. Dan mungkin begitu aja ya untuk unek-unek gua kali ini. Sekalian gua klarifikasi ya untuk kalian semua yang gagal dalam mengikuti tutorial gua. Tapi percayalah, gua bikin tutorial itu sebenarnya tulus ya untuk kalian. Jadi kalau misalnya kalian gagal, sekali lagi gue bilang resiko tanggung sendiri. Gue di sini hanya memberikan apa yang gue punya. Oke, jadi begitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah mendukung OMV Project sampai sekarang ya, sudah masih setia sama OMV Project sampai hari ini ya. Terus dukung terus OMV Project agar gue selalu bersemangat berbagi tutorial dan aplikasi kepada kalian semua ya. Seperti biasa, akhir kata dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.